Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Mojo Tengah 01 dan seluruh Dewan Guru dan karyawan SD Negeri Mojo Tengah 01. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1.4 dalam tugas aksi nyata guru penggerak angkatan 9. Oleh karenanya Bapak Ibu mohon waktunya sampai nanti beberapa poin yang akan saya sampaikan. Jadi langsung pada inti pokok dari pembahasan pada siang hari ini, saya akan sedikit menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi di modul 1.4 ini membahas berkaitan dengan bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dalam kehidupan di sekolah. Ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Jadi ini memang materi yang paling banyak di paket modul 1 dari 1.1 sampai 1.4. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini sedikit saya akan berbagi berkaitan dengan materi ini. Yang pertama berkaitan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di kurikulum Merdeka ini dalam rangka perubahan paradigma mengacunya pada dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi yang tadinya seluruh peserta itu disamakan, artinya dalam menyampaikan materi itu disamaratakan. Nah, ini ada perubahan menjadi berdiferensiasi, artinya sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi perubahan itu tidak bisa dilepaskan bagaimana guru dengan murid begitu. Ada 4 ilusi. Yang pertama, bahwa guru bisa mengontrol murid. Sejatinya tidak ada satupun orang yang bisa mengontrol orang lain. Sebagaimana ibarat genggaman tangan, ketika kita menggenggam sesuatu yang di dalamnya itu ada benda berharga, tentunya kita tidak akan mengikhlaskan untuk dibuka dan direbut begitu saja. Nah, jadi seperti itu juga kita terhadap murid tidak bisa mengontrol sepenuhnya hak dan apa yang didapatkan oleh murid. Yang kedua, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Ini juga dalam teori kontrol tidak bisa dibenarkan. Anak juga berhak untuk mengatur dirinya sendiri. Terus ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif dan bermanfaat, termasuk reward dan punishment itu, penghargaan itu dalam teori kontrol, dalam materi ini juga tidak baik kalau diterapkan secara terus-menerus. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi 4 ilusi ini yang sampai hari ini masih berjalan, sebetulnya itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan arti merdeka sesungguhnya. Terus selanjutnya dari paradigma baru tersebut kemudian bergeser dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada 2 tabel yang kemudian membedakan dari 2 teori itu. Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kalau teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah
orang akan berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa pada saat rujukan dan seterusnya. Ini merupakan perbedaan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Selanjutnya, bahwa setelah adanya teori kontrol tersebut masuk dalam ranah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu bertujuan untuk menanamkan rasa disiplin tapi yang muncul dari intrinsik peserta didik, bukan atas ancaman, hukuman ataupun penghargaan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dilihat dari dasar katanya bahwa disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi yang dilakukan siswa semuanya adalah proses pembelajaran. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang kita tuju. Kalau dalam profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Kalau menurut teori Ibu Primary Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, dan seterusnya. Ada juga keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini diterapkan di semua peserta didik tanpa memandang latar belakang baik keluarga maupun kepribadian peserta didik. Terus selanjutnya kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Pada dasarnya seseorang akan merasa senang, akan merasa bahagia kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi. Ada bertahan hidup seperti makan, minum, sehat, dan merasa aman. Terus ada kesenangan, misalnya gurauan, tantangan, pembelajaran bermakna. Terus cinta dan disayang, rasa diterima, dicintai, bisa berbagi, kerjasama, kebebasan, kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan, mandiri, mengeksplorasi hal baru, dan penguasaan ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi kompeten. Ini sejatinya merupakan kebutuhan dasar setiap manusia termasuk peserta didik. Jadi kalau dari 5 ini belum terpenuhi, maka di kelas pun, di sekolah, di rumah pasti peserta didik tidak akan nyaman karena ada satu yang masih kosong. Dari kebutuhan dasar manusia, maka akan muncul motivasi perilaku manusia. Jika kebutuhan dasar belum terpenuhi sepenuhnya, maka kebanyakan yang dilakukan peserta didik atau orang-orang manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi melakukan sesuatu biar tidak dihukum misalnya, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, misalnya biar dikasih hadiah. Nah, ini masih dalam aspek ekstrinsik, belum muncul dari dalam diri peserta didik. Nah, yang seharusnya idealnya mereka itu menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya mereka punya keinginan, punya nilai-nilai yang ingin dicapai. Seharusnya dan harapannya peserta didik itu berperilaku berdasarkan apa yang menjadi kehendak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tidak terus kemudian kehendaknya tapi kita membiarkan begitu saja, tidak. Nah, dalam proses perjalanan, proses pembelajaran tentunya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan tujuan pembelajaran. Nah, ini
ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Artinya hukuman itu dilakukan, jadi tidak ada efek apapun yang kemudian terjadi pada siswa. Tapi kalau konsekuensi itu terencana atau ada kesepakatan bersama yang di dalamnya itu bahwa antara murid dan guru punya kesepakatan dan keyakinan yang disepakati. Kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dalam restitusi itu seorang guru diharapkan mampu mencari kira-kira kalau karena membuat kesalahan itu mereka dapat menyelesaikan sendiri dengan bimbingan guru. Terus konsep inti budaya positif atau ini merupakan posisi kontrol guru, oke? Jadi guru itu bisa sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, bisa posisi teman, pemantau, dan manajer. Nah, ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, maka yang dilakukan adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pada posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, ini yang diucapkan oleh seorang guru. Kalau posisi sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kalau posisi pemantau, ini sesuai dengan aturan yang ada. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke operasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini merupakan posisi-posisi seorang guru, dan yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi murid itu diajak untuk berdiskusi, kira-kira apa yang bisa dilakukan murid dalam memperbaiki kesalahannya. Terus selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bukan peraturan, tetapi keyakinan, karena yang diambil adalah nilai-nilai kebajikan positif atau nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang ditanamkan dalam mindset peserta didik itu adalah muatan positif, dan positif itu. Terus yang terakhir dalam materi ini adalah segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, contoh misalnya menstabilkan identitas, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Terus validasi tindakan yang salah, contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, dan lain sebagainya. Terus menanyakan keyakinan. Jadi setelah menggali bagaimana yang dilakukan, terus hal-hal apa yang dilanggar, dan yang ketiga adalah keyakinan apa di kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dari keyakinan ini, keyakinan kelas yang sudah dibuat, disepakati, ditanyakan kira-kira mereka menyadari telah melanggar apa tidak. Kalau iya, apa yang telah dilanggar dan bagaimana cara menyelesaikannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan budaya positif. Sebagai penutup,
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikianlah Bapak Ibu materi berkaitan dengan budaya positif. Saya selaku guru penggerak angkatan 9 dalam proses pendidikan ini, semoga apa yang saya sampaikan dalam diseminasi ini bermanfaat bagi kita semuanya dan budaya positif bisa dapat dilaksanakan dalam kehidupan di sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.